Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lord Third Immortal, terima kasih telah menyelamatkan aku. Aku tidak mengira bahwa orang yang tidak penting seperti aku, ini akan layak atas pengerahan kekuatan besar kamu. Kamu telah memberiku kehidupan baru, dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilunasi. Namun selama kamu menuntutnya, Tuan Ketiga Abadi, jika kamu meminta aku menjadi binatang, maka aku tidak akan menolaknya, ucap Kepala Sekte Pedang Batu. Pada saat itu, Kepala Sekte Pedang Batu merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap Immortal Ketiga. Karena dirinya tahu dialah yang telah menyelamatkannya. Dia juga tahu kalau Immortal Ketiga telah menghabiskan jumlah yang besar padanya, dan setidaknya beberapa pil obat itu adalah harta yang sangat langka. Bahkan nilai setiap satu pilnya saja jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri, yang berada di peringkat 7 Martial Lord. Aku telah melihat tekad dan keinginan kuat kamu untuk bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Kami harus melindungi orang-orang seperti kamu, itu dengan semua yang kami miliki. Jika kamu benar-benar merasa bersyukur, maka di masa depan, maka kamu hanya mengabdikan diri saja untuk Kepulauan Eksekusi Immortal, kata Immortal Ketiga dengan senyum tipis. Aku pasti akan berjanji pada Kepulauan Eksekusi Immortal, ucap Kepala Sekte Pedang Batu. Setelah mendengar kata-kata Immortal Ketiga, Kepala Sekte Pedang Batu merasa lebih bersyukur. Tapi selain mengucapkan terima kasih, itu sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke arah kolam dan bertanya, Lord Third Immortal, apakah ini pintu masuk ke Burning Heaven Church? Tanya Kepala Sekte Pedang Batu. Benar, formasi pembunuhan Arktik sama sekali tidak sederhana. Itu semua berkat Chu Feng bahwa kami bisa datang ke sini, balas Immortal Ketiga. Dia pasti telah melihat peta. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu pintu masuk yang ada di sini? Dari pemahaman aku, identitas Chu Feng ini sangatlah membingungkan. Jika menilai dari pengalaman aku dengannya, dia sendiri juga cukup istimewa. Tidak hanya dia terkait dengan Crippling Night Demon Sect, dia bahkan berhubungan dengan Burning Heaven Church. Aku benar-benar ingin tahu, siapakah masternya, kata Kepala Sekte Pedang Batu dengan rasa ingin tahu. Kamu seharusnya sudah mendengar, bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lady Kyushui dari Lover's Terrace. Tanya Immortal Ketiga sambil tersenyum. Aku tahu, jawab Kepala Sekte Pedang Batu sambil mengangguk. Kami selalu curiga, bahwa Lady Kyushui adalah putri suci dari Gereja Surgawi Pembakaran. Dan karena Chu Feng sangat dekat hubungannya dengan dia, tentu saja itu berarti dia terkait erat dengan Gereja Surgawi Pembakaran. Kata Immortal Ketiga dengan senyum tipis. Apakah benar Lady Kyushui adalah putri suci dari Gereja Surgawi yang terbakar? Tapi kan, bukankah mereka sudah pindah ke Tanah Suci Martialism? Kenapa Kyushui Fuyan tidak pergi? Tanya Kepala Sekte Pedang Batu dengan sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Itu hanya asumsi saja, dan itu juga tidak bisa dikonfirmasi. Alasan mengapa aku tidak menangkap Chu Feng segera setelah menemukannya adalah, karena aku merasa dia datang ke sini mungkin untuk Gereja Surgawi yang terbakar. Jadi aku diam-diam mengikutinya, itu hanya untuk menemukan tujuan sebenarnya. Sepertinya spekulasi aku benar, dan dia memang datang ke sini untuk Burning Heaven Church. Awalnya aku percaya kalau Chu Feng tahu pintu masuk sebenarnya dari Gereja Surga Pembakaran juga, dan itulah sebabnya ia berani masuk langsung ke formasi pembantaian Arktik ini. Namun setelah datang ke sini, aku tahu dia sebenarnya tidak tahu di mana itu. Dia selalu mengaktifkan formasi spiritual, dan mencari dengan metode yang sangat istimewa. Dia telah menemukan pintu masuk ini seorang diri. Jadi itulah mengapa, aku mengatakan dia benar-benar bukan orang yang sederhana sama sekali, kata Immortal Ketiga. Ini berarti dia benar-benar sangat menakjubkan, dan dia benar-benar memiliki keterampilan rahasia padanya.
Anak ini tidak dapat menyelinap pergi, karena dia sendiri adalah harta yang sangat besar. Lord Third Immortal, apakah kita akan turun sekarang dan menangkap Chu Feng? Kepala Sekte Pedang Batu bertanya. Tentu saja, tapi jika menilai kondisimu sekarang, kamu tidak boleh pergi. Ikuti peta ini, dan kembalilah ke Sekte Pedang Batu, balas Immortal ketiga sambil memberikan peta kepada Kepala Sekte. Ketika membuka dan meliriknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Peta itu tampaknya baru saja dibuatnya, dan kemungkinannya itu dibuat oleh Immortal ketiga saat dia mengikuti jalan yang dipilih Chu Feng. Ini sudah jelas, Kepulauan Eksekusi Abadi tidak memiliki mata mereka kepada gereja surgawi pembakaran untuk hanya 1 atau 2 hari. Dan kemungkinannya adalah, dengan segera gereja surgawi pembakaran akan berganti nama menjadi Kepulauan Eksekusi Abadi. Namun setelah menerima peta, Kepala Sekte Pedang Batu tidak segera pergi. Dia tampaknya ragu tentang sesuatu. Dia tampak seperti memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak berani berbicara. Tampaknya Immortal ketiga telah melihat melalui pikiran Kepala Sekte, dan Immortal ketiga samar-samar tersenyum lalu berkata, "Kamu jangan khawatir, dan kembalilah. Aku telah melihat apa yang kamu lakukan. Aku juga sudah memerintahkan seseorang dari Kepulauan Eksekusi Immortal untuk menuju ke Sekte Pedang Batu. Dia akan mengatur tempat di Kepulauan Eksekusi Immortal, dan mulai sekarang Sekte Pedang Batu kamu adalah sekutu dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Kamu akan menerima perlindungan dari kami," ucap Immortal ketiga. "Terima kasih Immortal ketiga, terima kasih Immortal ketiga," ucap Kepala Sekte. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Kepala Sekte Pedang Batu bersukacita. Dia dengan cepat membungkuk, dan menggenggam tangannya ke arah Immortal ketiga. Hanya ketika dia didesak pergi, dia pun berbalik pergi dan mengikuti jalan di peta. Setelah Kepala Sekte Pedang Batu pergi, Immortal ketiga melihat kembali ke pintu masuk, dan berkata sambil tersenyum. "Si Jingtian ini benar. Chu Feng memang harta yang sangat besar. Tapi yang menungguku bukan hanya harta saja, tapi juga 2 keberuntungan. Chu Feng, oh Chu Feng. Kamu benar-benar sangat membantu aku," ucap Immortal ketiga. Setelah berbicara, senyum di wajah Immortal ketiga menjadi lebih lebar. Dan ketika dia berbicara, dia melompat dan memasuki air. Pada saat itu, Chu Feng masih terbang dengan cepat di dalam surga itu. Setelah beberapa perjalanan cepat, Chu Feng sudah yakin kalau dirinya sudah aman. Karena momen kecerobohannya, itu menyebabkan dia diikuti oleh Immortal ketiga. Chu Feng telah menghabiskan hampir semua kekuatan spiritualnya hingga ke tingkat yang paling sensitif. Selain itu, dia meletakkan banyak formasi spiritual pendeteksian, jadi dia yakin Immortal ketiga tidak akan mengikutinya. Di perjalanan, Chu Feng tidak hanya melihat banyak pemandangan indah. Ia bahkan melihat banyak bangunan indah dan estetis. Semua struktur di sini terbuat dari emas, dan bahkan ada ukiran api. Itu sudah jelas, ini adalah gereja surgawi pembakaran. Ratu, bukankah biasanya di dataran musim dingin yang tak berujung, surga seperti itu seharusnya tidak muncul? Katakan padaku, apakah semua yang ada di sini nyata atau palsu? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Baiklah. Bunga, tanaman, pohon, dan bahkan bangunan-bangunan itu, mereka semua nyata. Namun dari apa yang aku lihat, langit, awan, dan matahari yang berapi-api, itu semua palsu. Ini adalah ruang yang dibuka oleh spiritualis dunia yang kuat, kata si ratu. Tempat ini berkali-kali lebih luas daripada ruang di Menara Hantu Asura. Namun saat itu, orang terkuat di Burning Heaven Church adalah Huang Fu Haoyue. Jika menilai dari kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa membuat ruang ini. Mungkinkah itu adalah senior dari gereja surgawi pembakaran, ucap si ratu. Meskipun dia membuat dugaan, setelah si ratu mengkonfirmasi bahwa dunia ini tidak nyata, dan itu hanya ruang yang diciptakan oleh ahli formasi spiritual, tapi Chu Feng masih merasa sangat heran. Ini konyol. Tidak ada seorang pun di gereja surgawi pembakaran yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini.
Namun jika dilihat dari berbagai hal dari era kuno di lautan darah abadi dan di puncak berkabut, itu benar-benar ada para jenius dan ahli di wilayah Laut Timur sebelumnya. Tempat ini seharusnya dibuat oleh para ahli dari era kuno itu. Tapi mungkin saja secara kebetulan, seseorang dari gereja surgawi Burning menemukan tempat ini, dan menerima kesempatan beruntung. Karena itulah mereka mendirikan tempat ini menjadi gereja surgawi Burning, dan memiliki perkembangan yang cukup mulus, ucap si ratu menganalisis. Itu agak masuk akal, ucap Chu Feng sambil mengangguk, dan pertanyaannya di dalam hatinya mulai menjawab. Namun tiba-tiba saja, alisnya tiba-tiba menyusut ketika dia berteriak sambil menunjuk ke depannya. "Ratu, lihat ke sana!" teriak Chu Feng. Pada saat itu, pikiran si ratu berkonsentrasi untuk mengobrol dengan Chu Feng, jadi dia bahkan tidak memperhatikan situasi di depan mereka. Hanya setelah mendengar kata-katanya, dia pun menutup mata dan merasakan tatapan Chu Feng saat ini. Meskipun tindakannya ini sangat sepele, tapi si ratu sendiri melompat ketakutan pada apa yang dilihatnya. Dengan segera, sedikit kegembiraan muncul di wajah mungilnya yang cantik. Berada di kejauhan, di sana ada barisan gunung yang luas, dan segala macam puncak yang aneh berdiri tegak. Tapi dari puncak itu, di atas gunung yang menyerupai Mantou, ada satu puncak yang memancarkan berbagai warna dengan samar. Puncak itu berdiri sangat berbeda dengan yang lain, dan puncak itu juga sangat menawan. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di sana. "Chu Feng, ayo ke sana," si ratu segera berteriak. Setelah menemukannya, Chu Feng telah meningkatkan kecepatannya, dan terbang menuju pegunungan berwarna-warni itu. Semakin dekat dirinya ke puncak itu, Chu Feng semakin bersemangat. Ketika dia semakin dekat, dia bisa melihat dengan lebih jelas apa sebenarnya benda itu. Itu adalah puncak gunung, dan itu adalah puncak gunung yang sangat luas. Di atas puncaknya, itu ada segala macam bahan obat-obatan. Bukan hanya bahan obat-obatan sederhana, tetapi itu adalah bahan obat-obatan yang sangat berharga. Meskipun mereka digunakan untuk membuat pil dan tidak semua yang berguna untuk kultivasi, tapi mereka masih cukup berharga. Spiritualis dunia juga ahli dalam meramu obat-obatan. Ketika dia punya waktu luang, Chu Feng akan mempelajari penggunaan dan keadaan berbagai macam tanaman. Jika dilihat-lihat, secara alami mereka termasuk tanaman obat. Dengan demikian, Chu Feng dapat langsung mengatakan bahwa, bahan obat-obatan di puncak ini sangatlah berharga. Setiap bahan obatnya sangat berharga, dan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Namun sekarang, ada begitu banyak bahan langka di sini. Kemungkinan terbesarnya, bahan obat suci naga dan Phoenix juga ada dalam bahan obat-obatan itu. Hahaha, aku kaya sekarang. Aku tidak menyangka, kalau gereja surgawi Burning telah meninggalkan begitu banyak kekayaan. Ucap Chu Feng dengan bangga setelah tiba di puncak. Melihat ke bawah pada bahan obat-obatan yang bersinar dan tak ternilai dari berbagai efek, hatinya terasa sangat bersemangat. Meskipun hal-hal itu tidak membantu kultivasinya, tapi mereka masih sangat berharga. Jangankan dia, bahkan kekuatan yang sangat besar seperti Kepulauan Eksekusi Immortal sekalipun, itu setelah mengetahui obat-obatan ini, maka mereka tidak akan ragu untuk mengirim pasukan tempur yang kuat untuk menempati tempat ini. Namun yang paling penting adalah, di bawah tatapan mata surgawinya, dia telah menemukan bahan obat berbentuk sangat istimewa. Dan itu adalah obat suci naga dan Phoenix. Dalam dunia kedokteran yang luas, bahan obat suci naga dan Phoenix sama sekali bukan yang paling berharga. Namun masih ada banyak lagi yang memiliki efek yang jauh lebih kuat. Meskipun Chu Feng memiliki pemahaman yang baik tentang bahan obat-obatan, tapi di sini masih ada beberapa yang Chu Feng tidak tahu nama-namanya. Bahkan nilai dari bahan obat-obatan yang ada di sini, mereka semua sangatlah berharga. Suara mendesing. Namun demikian, Chu Feng masih bergegas ke bahan obat suci naga dan Phoenix. Karena bagaimanapun juga, tidak peduli dengan nilai obat-obatan lain yang ada di sini, karena yang paling penting bagi Chu Feng saat ini adalah bahan obat suci naga dan Phoenix.
Karena itu merupakan komponen utama dalam membantu Ziling melawan Heaven Gripping Pellet. Bas. Setelah mendarat, tanpa berpikir lagi Chu Feng menggunakan kekuatan formasi spiritual emasnya, dan meletakkan formasi spiritual yang tak terbatas di atas bahan obat-obatan ini. Itu adalah formasi pembukaan, dan juga suatu keharusan dalam memanen tanaman obat ini. Tanaman obat dan obat sumber daya kultivasi sangatlah berbeda. Sesuai dengan kekuatan mereka, obat-obatan kultivasi memiliki kekuatan tempur yang berbeda-beda. Tidak peduli apakah itu obat spiritual, obat asal, obat mendalam, obat surga, obat bela diri, makhluk spiritual, ataupun entitas suci, mereka memiliki roh masing-masing, dan mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun untuk tanaman obat, mereka benar-benar berbeda. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan, ataupun serangan yang kuat. Setidaknya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki keduanya. Namun sayangnya, itu tidak semudah memanen mereka. Itu dibutuhkan spiritualis dunia untuk meletakkan formasi pembukaan untuk memilih mereka. Jika dia mengambilnya secara langsung, maka pada saat mereka meninggalkan tanah, mereka akan segera layu dan mati. Usahanya akan sia-sia kalau begitu caranya. Demikian pula sesuai dengan kekuatan obat yang berbeda dari tanaman obat, maka kekuatan pembentukannya akan bervariasi juga. Tak satu pun dari tanaman itu adalah tanaman sederhana, dan obat suci naga dan Phoenix termasuk kategori itu. Namun untungnya, Chu Feng sudah menjadi spiritualis dunia jubah emas. Karena jika tidak, untuk memanennya benar-benar membutuhkan usaha yang besar. Tapi sekarang, itu jauh lebih mudah. Buka! Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak. Formasi tak terbatas di udara menjadi seuntai cahaya keemasan, dan seperti naga emas yang jatuh, itu melesat lurus ke arah obat suci naga dan Phoenix dan menyelimutinya. Gemuruh. Untuk sesaat, bahkan bumi mulai bergetar. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi obat suci naga dan Phoenix dan berputar-putar, itu sebelum menariknya dari tanah. Dalam situasi seperti itu, obat itu sendiri ingin melawan. Tetapi itu tidak berguna, karena formasi spiritual Chu Feng terlalu kuat. Tidak peduli seberapa tidak maunya obat itu hanya bisa perlahan-lahan dicabut dari tanah. Saat obat itu diselimuti oleh formasi spiritual emas, obat itu mendarat ke tangan Chu Feng. Hahaha, akhirnya aku mengerti, ucap Chu Feng. Dengan obat suci naga dan Phoenix di tangannya, Chu Feng dengan hati-hati segera menyimpannya. Karena itu benar-benar terlalu berharga baginya. Untuk berjaga-jaga, Chu Feng mengambil beberapa tanaman obat suci naga dan Phoenix yang lebih matang, dan hanya saat itulah hatinya tenang. Wush! Setelah mereka memanen obat-obatan itu, Chu Feng tidak terus membabi buta memetik obat-obatan berharga ini. Dan malahan dia naik ke udara, lalu melihat ke bawah dari ketinggian. Dengan mata surgawinya, dia menatap ke bawah dengan hati-hati, dan mencari obat-obatan yang paling berharga di dalam lautan obat yang luas itu. Chu Feng tahu bahwa, yang masuk gereja Burning Heaven ini pasti tidak hanya dia sendiri. Karena immortal ketiga akan tiba cepat atau lambat. Meskipun ruang di Burning Heaven Church sangat besar, dan terlepas dari ukurannya selalu ada akhir, dia tidak tahu kapan immortal ketiga akan memasukinya. Setelah itu, dia sudah tidak punya banyak waktu untuk menuai semua obat-obatan di sini. Dia mulai kekurangan waktu, jadi Chu Feng hanya bisa memilih yang paling bagus dan memanennya seperti itu. Ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Kekuatan spiritual macam apa yang ada di tanah ini? Ini benar-benar menghasilkan begitu banyak tanaman obat yang memiliki kekuatan berlimpah. Tampaknya perjalanan ini sangat berharga, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja mata Chu Feng berbinar. Kemudian dia melompat maju, dan terbang menuju salah satu tanaman obat. Tanaman itu sangat biasa. Tanaman itu tidak hanya redup, dan bahkan penampilannya juga sangat sederhana. Jika dilihat dari penampilan luarnya, itu hanyalah gulma biasa. Tapi di depan mata surgawi Chu Feng, bentuk yang sebenarnya telah terungkap. Tanaman ini sangatlah kuat.
Tanaman itu mengandung kekuatan obat yang sangat kuat, dan untuk mengatakan itu adalah raja obat di lautan obat yang luas ini, itu sudah sangat tepat. Wush! Seperti yang diharapkan, bahkan sebelum Chu Feng mendekati tanaman itu, tanaman obat itu menyala dengan cahaya, dan benar-benar menarik dirinya dari tanah. Kemudian dengan dua kakinya yang mungil, ia mulai berlari dengan marah di tanah. Tanaman itu juga berlari dengan sangat cepat, dan bahkan Chu Feng saja dibuat terkejut. Hahaha, ia memiliki kecerdasan, dan ia memiliki kemampuan untuk bergerak. Tanaman itu memang raja tempat ini. Ucap Chu Feng dengan sangat gembira, ini ketika melihat hal itu. Dia pun ingin mengambil, dan dengan tekanan tak terbatas dari dirinya, dia ingin menekan raja obat itu. Tapi itu tidak berguna, karena raja obat itu terlalu kuat. Raja obat itu memancarkan cahaya berwarna hijau dari dalam, dan karena dikelilingi oleh cahaya seperti itu, raka obat itu mengabaikan kekuatan Chu Feng dan terus berlari. Tepat saat raja obat itu tiba di ujung lautan obat-obatan, dengan suara puff, ia menggali ke dalam tanah. Mendengus. Kemana kamu akan lari? Obat yang begitu bagus adalah harta karun, ucap Chu Feng. Bagaimana bisa Chu Feng membiarkannya lolos dengan mudah? Dia melompat keluar, dan mengikutinya menggali ke dalam tanah juga. Sial, seru Chu Feng. Namun meskipun dia tidak mengharapkan apa-apa ketika dia menggali, kulit Chu Feng segera berubah sekali lagi. Dari wajah yang awalnya gembira, wajahnya seketika saja menjadi benar-benar pucat. Dia bahkan mulai berkeringat dingin. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan yang berasal dari bawah tanah. Di dalam tanah lautan obat yang luas, di sana ada sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.